Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Di minggu-minggu ini kita masih terus mengingat kesengsaraan Yesus di dalam masa-masa Lent. Dan hari ini kita akan berbicara tentang darah orang yang tak bersalah. Sebelum Yesus Kristus mati di kayu salib, Yudas sang pengkhianat lebih dahulu mati. Dialah murid pertama yang mengalami kematian. Dan kematian Yudas berbeda dengan murid-murid lainnya. Kematian Yudas adalah kematian karena keserakahan dan keberdosaannya. Dia menjual orang benar agar dihukum mati. Yudas melakukan dosa yang sangat besar. Dan sekarang hati nuraninya berkata kepadanya, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Sebelumnya, suara yang dia dengar adalah, "Mengapa tidak engkau jual gurumu ini? Jikalau dia benar-benar Mesias, tidak mungkin orang sanggup menangkapnya. Jikalau dia Mesias palsu, engkau sudah berjasa mengenyahkan penipu yang menyesatkan bangsa ini. Yang manapun dia, engkau tetap mendapatkan keuntungan, dan setelah segala peristiwa ini akan dilupakan orang." Inilah suara dosa. Begitu manis dan sangat logis. Begitu menjanjikan dan sesuai dengan kebutuhan. Semuanya terasa begitu tepat. Tetapi di balik itu semua, tawaran ini adalah pemberontakan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa segala bentuk pemberontakan kepada Tuhan akan merusak seluruh hidup kita. Yudas menjual Yesus, tetapi kemudian dia menyesal melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesallah ia. Akan tetapi, sudah terlambat. Jangan berpikir diri bahwa kita aman dan kita menentukan kapan mau menyesal dan kembali kepada Tuhan. Tidak. Jika masih ada kesempatan panggilan Tuhan untuk bertobat, ambil kesempatan itu dan bertobat dengan sungguh. Yudas menyesal tetapi terlambat. Dia sudah melewatkan teguran demi teguran, firman demi firman, kasih demi kasih, dan kesabaran demi kesabaran yang ditawarkan Yesus sebelumnya. Dia sekarang memegang 30 keping uang yang penuh darah karena pengkhianatannya itu. Perasaan bersalahnya membuat dia tidak bisa menikmati uang itu sama sekali. Yudas tidak selamat bukan karena dosanya terlalu besar. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat diampuni dengan darah Kristus. Ia tidak selamat karena ia tidak betul-betul beriman dan bertobat. Satu kali pun tidak pernah dicatat bahwa dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Semua murid memanggil Yesus sebagai Tuhan, tetapi Yudas memanggil Rabi. Dia tidak pernah percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itulah sebabnya dia memiliki hati yang tumpul dan mudah tergiur dengan dosa. Hanya pertobatan sejati dan iman kepada Kristus yang dapat menyelamatkan. Tidak ada jalan lain. Pertobatan dan iman kepada Kristus tidak bisa dipisahkan. Tidak ada iman yang sejati kepada Kristus jika tidak disertai dengan pertobatan. Dan tidak ada pertobatan yang sejati jika tidak dilakukan berdasarkan dorongan iman kepada Kristus. Yudas tidak memiliki pertobatan yang sejati karena dia tidak pernah beriman bahwa Yesus adalah Mesias. Karena itu, hidup dan tingkah lakunya penuh dengan kepalsuan. Persoalannya bukanlah berapa besar dosa kita. Persoalannya adalah maukah kita bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar menyesal. Dan pertobatan yang sejati harus lahir dan iman kepada Kristus. Sudahkah kita sungguh-sungguh menyadari, menyesal, mengakui dosa kita dan datang kepada Kristus? Kita bertekad untuk tidak berbuat dosa lagi dan berjalan bersamanya. Ingatlah, Allah akan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bertobat karena Dia telah menimpakan murkanya kepada anaknya Yesus Kristus. Bersyukurlah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk anak-Mu Kristus Yesus yang telah mati menebus dosa kami. Kami mempunyai kesempatan demi kesempatan yang indah karena kasih-Mu begitu besar kepada kami, sehingga kami boleh bertobat, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Di dalam masa-masa Lent ini, biarlah kami boleh mengingat kasih Tuhan yang begitu besar,
ajarkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dan berjalan bersama-Mu senantiasa. Berkati hidup kami, berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.